Presiden dan aparaturnya bersifat tidak netral, bahkan mendukung pasangan calon presiden tertentu. Apa yang dilakukan presiden seolah-olah mencoba menyuburkan spirit politik dinasti yang dibungkus oleh virus nepotisme sempit yang berpotensi mengancam tata nilai demokrasi ke depan. Pasal 300, pasal 301 dianggap telah dibacakan. Berdasarkan penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal terhadap hasil pasal tersebut, telah secara jelas diatur bahwa hak presiden dan wakil presiden untuk berkampanye digunakan pada saat pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam kontestasi pemilu. Hal ini tampak pada pasal 301 Undang-Undang Pemilu. Oleh karena itu, apabila presiden dan wakil presiden turut mengkampanyekan calon yang didukungnya, maka tindakan ini telah mencederai prinsip moral dan etika kehidupan berbangsa dan bernegara yang seharusnya dijunjung tinggi sebagaimana termuat di dalam ketetapan MPR nomor 6 tahun 2021 tentang etika kehidupan berbangsa dan secara filosofis lahir pada tahun 2021 sebagai akibat adanya kemunduran dalam etika kehidupan berbangsa sehingga menyebabkan krisis multidimensional serta untuk memulihkan kembali maka MPR kala itu membuat rumusan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Kutipan mengenai ketetapan itu pada angka 2, etika politik dan pemerintahan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Etika kehidupan berbangsa ini perlu disinggung kembali dan ternyata hingga kini masih relevan untuk dipertimbangkan dan diterapkan setidak-tidaknya sebagai kaca benggala agar pemerintah dan para elit politik mampu bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, siap mundur dari jabatan politik apabila terbukti melakukan kesalahan secara moral, kebijakannya bertentangan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, dalam sebuah negara hukum yang demokratis berlandaskan Pancasila, pelaksanakan rule of law harus pula dibarengi dan diikuti oleh penerapan rule of ethics sebagai nilai luhur dan aturan yang penting dan strategis dalam setiap penyelenggara negara. Kembali ke soal perselisihan hasil pemilu. Sejak pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019 tak pernah ditemukan pemerintahan yang turut campur dan cawe-cawe dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Akan tetapi pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 terjadi hiruk pikuk dan kegaduhan yang disebabkan secara terang-terangan. Presiden dan aparaturnya bersifat tidak netral, bahkan mendukung pasangan calon presiden tertentu. Apa yang dilakukan presiden seolah-olah mencoba menyuburkan spirit politik dinasti yang dibungkus oleh virus nepotisme sempit yang berpotensi mengancam tata nilai demokrasi ke depan. Oleh karena itu, dalam memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilu presiden tahun 2024 ini, Mahkamah Konstitusi sepatutnya tak boleh hanya sekedar berhukum melalui pendekatan yang formal, legalistik, dogmatis, yang hanya menghasilkan rumusan hukum yang rigid, kaku, dan bersifat prosedural, melainkan perlu berhukum secara informal, non-legalistik, ekstensif, yang menghasilkan rumusan hukum yang progresif, solutif dan substantif, tak kalah melihat adanya pelanggaran terhadap asas pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil sebagaimana ketentuan pasal 24E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 serta demi menegakkan prinsip keadilan pemilu. Hal ini kemudian ditegaskan kembali oleh Mahkamah pada putusan nomor 85 tahun 2022 dan seterusnya dianggap telah dibacakan.